Kartu Christian ada di tanganku. Desahan pelan lolos di bibir Ella ketika Ellen mencium bibirnya dengan begitu liar dan agresif. Wanita itu seolah benar-benar sangat pasrah dikala Ellen mencium bibirnya penuh nalira nafsu. Suara desahan lembut Ella membuat Ellen semakin berkabut gairah. Pria itu semakin mencium Ella dengan penuh nafsu yang tak tertahankan. Lidahnya mendesah masuk mengapsan rongga mulut Ella dengan penuh nafsu. Perlahan-lahan Ella melepaskan tautan di bibir Ella yang sedikit bengkak akibat ulahnya. Sudut bibir Ellen terangkat, membentuk senyuman tipis. Pria itu senang karena ternyata Ella membalas pagutan bibirnya. Ella menjadi salah tingkah tak menentu. Dia bingung bagaimana untuk bersikap. Dalam hati dia mengupati kebodohan yang malah menikmati pagutan bibir pria brengsek itu. Ella ingin sekali berlari sekencang mungkin, tapi rasanya itu adalah mustahil dan sia-sia. Wanita itu tahu bahwa melarikan diri adalah hal yang tidak mungkin dirinya lakukan. Ella sedikit mundur beberapa langkah bermaksud menjauh dari Ellen. Kenapa kau harus menjauh, Sunshine? Tepat jika Ellen menjauh, Ellen malah mendekat. Ellen menelan salivanya susah menjauh dariku, Ellen. Kita tidak bisa, tapi kau selalu menyangkal, potong Ellen tegas. Ellen mendesah panjang, berusaha mengatur emosi dalam diri. Percuma saja berdebat dengan pria yang ada di hadapannya. Apa tujuanmu mintaku ke sini? Ellen mengembalikan badannya, mengambil botol wine dan menuangkan ke gelas berkaki tinggi yang ada di hadapannya. Aku melundakanmu, Sunshine. Ellen berdecak kesal. Ellen, kau tahu kan kau adalah istri sepupuku yang sudah aku tiduri berkali-kali. Begitu maksudmu, Sunshine? Ellen menatap Ellen sambil melukiskan seringai penuh kepenangan. Sepasang iris mata Ellen menajam mendengar apa yang dikatakan Ellen. Kau benar-benar gila, Ellen. Kita hanya masa lalu, lupakan semuanya. Masa lalu yang tidak pernah berakhir. Ellen menarik dagu Ella. Kau tidak lupa kan? Yang pertama kali naik keranjangku adalah dirimu sendiri. Raut wajah Ella berubah mendengar apa yang Ellen katakan. Pancaran mata Ella memancarkan rasa ketakutan. Kepingan memori akan masa lalu satu demi satu mulai terkumpul, mengingatkan akan kebodohannya dulu. Tapi tidak. Ella tidak akan membiarkan dirinya lemah dan jatuh. Dia harus mampu mengubur dalam masa lalunya. Dia tidak mau terjebak dalam sebuah kebodohannya lagi. Ellen, aku sudah menikah. Aku akui aku dulu memang tertarik padamu. Tapi semua itu dulu. Aku mohon, lupakan apa yang terjadi di antara kita. Ellen menjelaskan itu dengan nada frustasi. Oh, sungguh? Ellen mendekatkan bibirnya ke telinga Ella. Kau tadi membalas ciumanku, Sunshine. Kau masih memiliki perasaan yang sama padaku. Jangan mengelak. Kau tidak bisa berbohong padaku. Raut wajah Ella memucat mendengar apa yang Ellen katakan padanya. Seluruh organ dalam tubuhnya seakan meronta. Hembusan nafas pria itu menyentuh seluruh tubuh, membuatnya merinding. Tadi hanya terbawa suasana saja, ucap Ella buru-buru. Ella terkekeh rendah terbawa suasana, tapi kau sangat menikmati. Lidah Ella menjadi beku, tak mampu berkata-kata. Sungguh, dia benar-benar mengupati kebodohannya yang malah menikmati pagutan bibir Ellen. Sialnya tubuhnya tak bisa menolak. Tiba-tiba terdengar suara dering ponsel berbunyi. Refleks Ellen mengambil ponselnya dan menatap layar tertera nama Christian di sana. Nampak senyuman di wajah Ellen terlukis melihat Christian menghubunginya. Sunshine, kau ingin tahu siapa yang menghubungiku? Tanya Ellen. Ella sedikit panik. Siapa? Ella menunjukkan layar ponselnya pada Ella. Suamimu yang menghubungiku, Sunshine. Mata Ella melebar terkejut melihat nama Christian terpampang di layar ponsel Ellen. Jantungnya berdebar tak karuan seakan ingin melompat dari tempatnya. Nafas Ella tercekat, rasa takut menyelimuti. Ellen, jangan jawab, seru Ella panik luar biasa. Ella tersenyum samar. Maaf, Sunshine, aku tidak mungkin tidak menjawab telepon sepupuku. Lalu dengan santai Ellen menjawab panggilan itu, sedangkan Ella segera membekap mulutnya sendiri. Dikala Ellen telah menjawab panggilan telepon dari Christian. Ya, Christian, jawab Ellen. Kala panggilan terhubung. Kau di mana? Ujar Christian dingin dari seberang sana. Di penthouseku. Kau sendirian? Ellen terdiam sebentar lalu menatap Ella yang panik. Iya, aku hanya sendirian. Temui aku di apartemen pribadiku yang sering kau datangi dulu. Ada yang ingin aku bicarakan padamu. Baiklah, aku akan ke sana. Panggilan tertutup. Ella kini bisa bernafas lega dikala Ellen mengakhiri panggilan dengan Christian. Ellen, Christian mengajakmu bertemu, seru Ella bertanya. Dalam hati dia bersyukur karena Ellen mengaku hanya sendiri di penthouse pria itu. Jika saja Ellen mengatakan kalau dirinya ada di penthouse pria itu, maka habislah riwayat hidupnya.
Membayangkan kemarahan Christian buat Ella benar-benar tak berani berpikir. Ellen mengangguk santai. Ya, Christian mengajakku bertemu. Dia ingin aku datang ke apartemen pribadinya yang dulu sering aku datangi. Ellen merasa ada yang ganjal. Ada apa Christian ingin bertemu denganmu? Ellen mengangkat baunya tak acuh. Aku tidak tahu. Mungkin saja Christian mulai mencurigai kita. Mata Ella melebar. Ellen, kau jangan macam-macam. Kalau saja kau mengatakan pada Christian tentang kita, maka aku akan sangat membencimu. Ellen terkekeh rendah melihat kemarahan Ella. Pria itu mendekatkan bibirnya ke bibir wanita itu dan berbisik serak. Santai, Sunshine. Kartu Christian di tanganku. Kini Ella mengerut dalam dan menatap Ellen bingung. Apa maksudmu? Ellen memulai pipi Ella. Nanti kau akan tahu, Sunshine. Yang pasti, semua akan segera terungkap pada waktunya. Aku harus pergi. Nanti aku akan menghubungimu. Lantas pria itu melangkah pergi meninggalkan Ella begitu saja. Ellen, tunggu. Apa maksudmu? Seru Ella kesal dikala Ellen merahasiakan sesuatu darinya. Sayangnya Ellen tak menghentikan langkahnya. Pria itu tetap melangkah pergi meninggalkannya. Ellen menjadi gelisah mendengar ucapan Ellen. Aura wajahnya menunjukkan jelas tanda tanya besar. Dia tak mengerti maksud dari ucapan Ellen. Christian menyandarkan tubuhnya di meja kerja yang ada di apartemen pribadinya. Sambil mengetuk-ketuk meja kerja dengan jemarinya, sepasang iris mata coklat gelap pria itu menatap Ellen yang kini ada di hadapannya. Christian nampak tenang, seolah tak terjadi apapun. Padahal benaknya penuh dengan dugaan-dugaan yang tak main-main. Dia cukup emosi karena Ellen telah berbohong. Namun dia memilih untuk mengikuti permainan sepupunya itu. Ada apa kamu manggilku, Christian? Ellen mulai bersuara karena sejak tadi Christian hanya menatapnya saja, tak mengatakan apapun. Sampai kapan kau berada di sini? Christian bertanya langsung, nadanya dingin dan penuh ketegasan. Ellen tersenyum samar. Aku belum tahu. Kenapa emangnya? Christian mendekat. Tidak apa-apa. Aku hanya bertanya. Ngomong-ngomong, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Ellen menatap serius Christian. Katakan, apa yang kau tanyakan? Saat mata Christian berkilat menatap tegas dan lekat Ellen. Aku membutuhkan sudut pandangmu tentang seseorang pengkhianat. Ellen sempat terdiam mendengar pertanyaan Christian. Kenapa kau menanyakan itu, Christian? Christian mengangkat baunya tak acuh, hanya bertanya saja. Ellen tersenyum samar. Jika kau minta pendapatku, maka jawabannya adalah seharusnya pengkhianat tidak bisa dimaafkan. Tapi dalam beberapa kasus tertentu, aku yakin masih bisa dinegosiasikan. Karena bukankah manusia tidak ada yang sempurna, kan? Balasnya santai tanpa merasa berdosa. Christian belum menjawab dikala mendengar ucapan Ellen. Pria itu berdiri samping Ellen. Tinggi tubuhnya sama dengan tinggi tubuh Ellen. Pun kedua pria tampan itu memiliki tubuh yang gagah dan tegak. Kau tahu, aku sejak dulu membenci dikhianati oleh orang terdekatku. Tapi mungkin perkataanmu bisa aku benarkan. Tidak ada manusia yang sempurna. Christian menoleh sedikit. Ya, tapi tetap alangkah baiknya jangan terlalu banyak bermain api, nanti bisa terbakar sendiri. Ellen membalas tatapan Christian. Bukankah bermain api menimbulkan sensasi sendiri, brother? Christian tersenyum dengan seraya menyipitkan matanya, menatap dingin Ellen. Bermain api menimbulkan sensasi bagi orang yang sudah terbiasa. Tapi untuk sebagian orang lainnya bisa saja menimbulkan hangus, terbakar, dan berakhir menjadi debu. Ellen terkekeh rendah, hanya orang bodoh yang membiarkan dirinya terbakar, hangus, dan berakhir menjadi debu. Mata Christian semakin dingin dan tegas. Lebih tepatnya adalah orang licik dan orang cerdas. Orang bodoh tidak akan mau bermain api, karena biasanya orang bodoh tidak berani mengambil resiko besar. Ellen terdiam mendengar ucapan Christian. Dua pria itu kini melemparkan tatapan dingin dan tegas satu sama lain. Tatapan yang tersirat menyimpan jutaan rahasia masing-masing yang belum sama sekali terpecahkan. All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe in the better days.